Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti semua sehat-sehat ya semua ya. Duh, kemarin di rumah Cici benar-benar sakit badannya. Cici sampai masuk angin, kayaknya kecapeannya sampai bangun tidur susah. Terus mau ke kamar mandi harus merondang-merondang. Tapi puji Tuhan ya, hari ini Cici dikasih kesehatan sama Tuhan. Tuhan kasih kekuatan sehingga Cici bisa pulih lagi. Hari ini bisa ketemu sama adik-adik di rumah. Nah, hari ini Cici mau ajak adik-adik buat menjadi saksi-saksinya Kristus. Gimana sih jadi saksi-saksinya Kristus? Nah, adik-adik boleh menjadi pahlawan-pahlawan kecil. Nah, dengan cara apa adik bisa menjadi pahlawan kecil? Nah, adik-adik bisa membantu orang tua, terus selalu dengar-dengaran sama orang tua, rajin baca firman, terus selalu berbuat baik. Itu adalah pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan. Nah, adik-adik makanya hari ini Cici mau ajari adik-adik untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Yuk, tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas istirahat Tuhan selama kami semalam tidur Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami mau mulai memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan udah berikan nafas kami Tuhan yang baru Tuhan setiap hari Bapa. Ya Tuhan, pimpin kami Tuhan, kami mau mulai Tuhan kebaktian selama minggu ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan selalu memuji-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh semangat Bapa. Ya Tuhan, terima kasih kami mau mulai Tuhan kebaktian ini dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama semangat buat memuji Tuhan. Come on. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menyanyikan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai Tuhan, CTB Tuhan untuk menyampaikan setiap firman Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Biar kami juga Tuhan boleh masuk Tuhan setiap firman itu dalam diri kami Bapa. Ya Tuhan, kami mau serahin Tuhan waktu di tangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, adik-adik kita sama-sama dengerin ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Shalom, ketemu lagi sama Ci Debbie.
Cici harap semua dalam keadaan baik dan tetap semangat. Adik-adik sudah nonton tadi filmnya ya? Nah, film tadi diambil dari cerita Alkitab. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 24. Adik-adik boleh baca kembali di Alkitab. Tadi diceritakan bahwa orang percaya sedang berkumpul waktu di hari Pentakosta. Tiba-tiba di kepala mereka ada apa? Ada seperti lidah api. Terus yang bikin kaget lagi, mereka saling mengerti bahasanya. Nah, ceritanya adik-adik, orang-orang berkumpul ini datangnya dari berbagai daerah. Tadi ada yang dari Galilea, ada yang dari Mesir. Nah, mereka tuh punya bahasa masing-masing. Seperti contohnya begini. Kayak kita nih di Indonesia. Indonesia kan banyak suku bangsa ya. Ada yang dari Sunda, kita karena dari Jawa Barat. Ada yang dari Jawa, teman kita. Ada yang dari, kalau Medan berarti suku Batak. Kalau dari Kalimantan ada suku Dayak. Kemudian ada suku Papua ya. Beda-beda tuh. Nah, setiap daerah itu kita punya bahasa masing-masing. Adik-adik pasti belajar kan di sekolah bahasa Sunda. Bahasa Sunda beda kan sama bahasa Indonesia. Sama bahasa Jawa juga beda. Nah, waktu mereka saling bicara, kok bisa ngerti ya gitu. Ternyata Roh Kudus yang memampukan mereka adik-adik. Nah, hari Pentakosta itu akhirnya sekarang kita kenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Kok Tuhan mencurahkan Roh Kudus ya buat orang-orang percaya? Kenapa ya? Nah, ternyata ada pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Tidak dibacain ya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan waktu sebelum naik ke surga, Tuhan menjanjikan bahwa kita anak-anak yang percaya akan diberikan Roh Kudus. Sehingga kita punya kuasa. Punya kuasa untuk apa? Kita punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu apa sih, Cidebi? Saksi Kristus itu adalah kita menjadi anak-anak yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ingat nggak? Tuhan sudah menebus dosa kita, mati di kayu salib, kemudian dia mati nggak? Mati, dia mati dulu. Kenapa dia harus mati dulu ya? Karena dia mau mengalahkan maut. Setelah dia mati, dia bangkit di hari ketiga. Tuh? Nah, hanya Tuhan Yesus yang mampu seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus ngapain lagi ya? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, melakukan mujizat-mujizat ya. Tuhan Yesus selalu menolong dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi saksi Kristus, yaitu menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan menceritakan bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Aduh, Cidebi, kalau film tadi kayaknya susah banget. Itu sih kayak Bapak Pendeta ya, khotbah. Nah, tadi di film tadi ada tokoh siapa? Ayo, siapa? Betul sekali, Simon Petrus. Cidebi jadi ingat Simon yang pintar nyanyi. Apa kabar Simon? Cidebi harap selalu sehat. Cidebi senang, Simon juga aktif ya. Nah, nama Simon pasti Mama ambil dari Alkitab nih. Dan berharap Simon jadi seperti Simon Petrus yang hebat, yang menjadi saksi Tuhan, yang menceritakan kebaikan Tuhan sampai kemana-mana. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pikir, aduh susah dong kalau kayak Simon Petrus gitu, tadi kayak orang khotbah ya, kayak om pendeta di gereja dong kalau saksi Kristus. Nah, Cidebi mau cerita, mau bilang, bukan mau cerita, mau bilang sama adik-adik, menjadi saksi Kristus tidak selalu harus di mimbar, di gereja, cerita sama semua orang banyak gitu. Tidak perlu. Lakukan dari hal-hal kecil adik-adik. Menjadi saksi Kristus dari sikap kita juga bisa. Adik-adik rajin belajar. Adik-adik tidak menyontek di sekolah. Adik-adik menolong yang kesusahan. Adik-adik peduli sama teman yang sakit. Aduh, ada teman yang sakit, kita tengokin yuk, kita doain yuk. Walaupun kadang-kadang kita malu ya kalau mau doain dia. Adik-adik mau doain di kamar sendiri, doain teman-teman yang sakit, teman-teman yang kesusahan. Itu sudah menjadi
saksi Kristus. Tapi akan lebih baik lagi jika adik-adik menceritakan bahwa Yesus sudah menolong adik-adik. Jadi teman-teman tuh lihat bahwa oh, anaknya Tuhan Yesus, anak yang percaya Tuhan Yesus hidupnya baik ya, taat ya sama aturan sekolah, dengar-dengaran ya sama nasihat mama papa. Itu juga sudah jadi saksi Yesus loh. Kita punya kuasa untuk mengontrol diri kita sehingga kita menjadi anak yang baik, B-A-I-K, menjadi anak yang taat, T-A-A-T. Itu saja sudah langkah menjadi saksi Kristus. Langkah berikutnya, adik-adik bisa menceritakan kepada teman-teman di sekitar adik-adik. Misalkan, kalian tahu nggak, kemarin aku sakit loh, terus aku berdoa sama Tuhan disembuhin loh, gitu. Atau adik-adik cerita, ada yang ngajakin nyontek, misalkan sekolah, nyontek ya, nanti kasih tahu aku ya. Aduh, aku nggak bisa kasih contekan. Kita harus belajar dengan rajin, kita harus nilainya harus betul. Karena walaupun ibu guru sama bapak guru nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh, kita melakukan dosa apa tidak. Itu sudah menjadi saksi Yesus. Jadi Cidebi mengingatkan, minggu ini kita sama-sama belajar menjadi saksi Kristus. Karena memang itu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mempunyai kuasa untuk bersaksi. Dikasih izin sama Tuhan Yesus kita semua untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik dan keluarga adik-adik. Gitu. Gak selalu harus khotbah di gereja. Begitu adik-adik. Cidebi harap adik-adik mengerti ya firman yang diceritakan minggu hari ini. Dan Cidebi berharap kita sama-sama belajar. Adik-adik, ayat yang tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjadi ayat hafalan kita minggu ini, oke? Sekarang kita tutup di dalam doa, karena kita mau menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus bagi kehidupan kami, sehingga kami berkuasa untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, tolong kami, sertai kami, jagai kami, sehingga kami menjadi saksi Kristus yang berani. Kami berani menceritakan bahwa Engkau begitu berharga di hidup kami, menyelamatkan hidup kami, dan selalu menjagai kehidupan kami. Tuhan, kami selalu berdoa juga untuk keadaan di dunia ini, untuk virus COVID ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segera dihilangkan virus ini Bapa, dan terlebih tolong jagai kami semua, selalu sehat, selalu sukacita, selalu semangat, dan terlebih selalu menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan kami selalu bertemu di dalam doa, dan selalu percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Lian mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Alkitab Yohanes pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yohanes pasal 17 ayat 6. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Shalom, nama saya Ken. Saya akan menyebutkan ayat hafalan dari ayat Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia.
mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Amin. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Terima kasih. Selamat siang guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya Simon Yunson. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan Alkitab, yaitu Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau memberikan mereka kepadaku dan mereka menuruti firman-Mu. Yohanes 17 ayat 6. Sekian dari video saya. Selamat siang dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.